Pagi matematika wajib hari ini kita akan membahas materi tentang menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri. Ya, kelas sebelumnya kan kita sudah bisa menentukan panjang sisi, salah satu sisi atau salah satu sudut dari segitiga siku. Sekarang masalah kontekstual artinya soal cerita. Di sini sama, nanti kita bisa mencari panjang suatu sisi atau besar suatu sudut. Pastinya pakai trigonometri yang kemarin. Nah, di sini trigonometri kan tentang sudut ya. Nah, ada dua macam sudut berdasarkan sudut pandang nih, ada sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, yang pertama sudut elevasi. Ini ada ilustrasinya. Sudut elevasi. Misalkan nih, ada orang berdiri nih ya, dari bawah ngelihat tiang bendera, ngelihat ujungnya nih. Misalnya ini kalian ya. Ini kalian melihat ujung tiang bendera. Nih, jadi sudut antara kalian melihat tiang bendera tadi ya, benda yang di atas, intinya kalau elevasi itu melihat dari bawah ke atas. Jadi kan seolah-olah tuh ngeliat ke atas, sudutnya itu berdasarkan garis tadi tuh sisi miringnya dengan garis horizontal. Lah, inilah sudut elevasi. Kalau cara gampang memahaminya, elevasi itu melihat dari bawah ke atas ya. Nah, jadi sudut elevasi adalah besar sudut garis horizontal ke atas. Jadi kalau kita lihat ke atas terhadap garis horizontalnya ini ya, garis horizontal yang mendatar. Jadi ini elevasi. Siku-sikunya ada di sini ya. Jadi ini sama kaitannya masih segitiga siku. Sudut depresi, nih depresi. Nah, kalau depresi itu dari atas ke bawah. Misalkan dari sebuah pesawat nih ya, misalkan ada pesawat melihat ke bawah. Nih, lihat ke bawah kan? Lihat ke bawah terhadap garis horizontal ini adalah sudut depresi. Ini sudut depresi adalah besar sudut dari garis horizontal ke bawah. Tadinya cara memahaminya elevasi dari bawah ke atas, depresi itu dari atas ke bawah. Bisa ya bedakan ya, elevasi dan depresi. Nanti kalau di soal cerita ya, di masalah kontekstual nanti ada dua tipe soal. Ada yang sudah ada gambarnya, jadi sudah ada gambarnya, kalian tinggal menentukan apa yang diminta. Ada yang nggak ada gambarnya, jadi kalau nggak ada gambarnya kalian harus bikin sketsanya. Misalkan suatu sudut elevasi, ya tahu ya, elevasi itu dari bawah ke atas, depresi itu dari atas ke bawah. Tadi bisa bedakan ya. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Nah, perhatikan contoh berikut. Rahmat melihat puncak suatu menara dengan sudut elevasi. Nah, kalau melihat menara kan dari bawah ke atas ya. Nih, Rahmat melihat dari bawah, elevasinya 30 derajat. Ini kebetulan soalnya sudah ada gambarnya, jadi gampang. Ini lebih gampang ya kalau ada yang sudah ada gambarnya. Tadi kalau nggak ada gambarnya, misalkan kalian harus bikin sketsanya. Oke, sudut elevasinya 30 derajat, benar ya, di sini sudut elevasinya. Jarak antara menara dan Rahmat. Nah, jarak antara ini Rahmat, ini menara nih, jaraknya 35 meter ya. Kemudian yang ditanya, tentukan tinggi menara jika tinggi pengamatan Rahmat. Nah, berarti ini tingginya si Rahmat 1,7 meter. Nah, ya, ini tingginya Rahmat 1,7 meter. Yang ditanya adalah tinggi menara nih. Tinggi menaranya ditanya. Ingat, kalau tinggi menara, jadi sebelum kita ngerjakan segitiga yang kita pakai yang mana? Ini kan pasti kaitannya dengan segitiga siku ya. Nah, ini segitiga sikunya. Kenapa sampai sini saja? Karena kan kita anggap matanya Rahmat ini ya, kan kalau mata manusia ini di atas, jadi sampai sini saja. Tinggi pengamatan berarti sudut yang dilihat itu dari mata ya, bukan dari kaki ya, karena kan kita melihat sini di atas. Yang kita lihat ini, perhatikan segitiga siku-siku di sini. Nah, berarti kita gambar lagi segitiga sikunya. Ini ilustrasi ya. Ini segitiganya. Nah, kemudian nanti kalau sudah dapat ini masih
Misalkan ini dapat nilai X-nya ya, kita dapat nilai X-nya. Ini kan tadi 30 derajat. Kalau di sini 35, berarti di sini juga 35 ya otomatis. Nah, nanti kan kita baru dapat X. X itu baru sini loh, baru misalkan rahmatnya di sini, baru dari mata ke atas. Nah, sedangkan ditanya kan tinggi menara. Tinggi menara itu dari atas sampai ke tanah. Maka nanti kalau sudah dapat ini, X sudah dapat, kita tambahkan si X ini, kita tambahkan dengan tingginya rahmat atau tingginya pengamat. Nah, jadi kalau soal cerita sudah dapat apa yang diminta, kembalikan lagi sesuai ilustrasi. Belum selesai ya, karena kan tadi ini masih dari mata ya sampai ke atas. Yang dimintakan tinggi menara dari atas sampai ke bawah. Ya, kita cari ini dulu ya. Ini Bunda rapikan dulu. Nah, perhatikan segitiga yang ini ya. Segitiga yang merah itu. Berarti kita tulis dulu diketahuinya. Seperti biasa kemarin ya, kan kita nanti pakai sin, pakai cos atau pakai tan sesuai dengan yang diketahui dan ditanya. Yang diketahui ini 30 derajat. Sini tadi kalau di sini 35, berarti di sini juga 35 meter. Kayak di sini kita anggap X. Nah, ini kita anggap X. Dari sini ke sini ini kita anggap X. Nah, ini kita anggap X ya. Dari sini ke sini X. Jadi nanti 2 kali kerja. Diketahui sudut elevasinya kan theta ya. Ini tetanya 30 derajat. Kemudian 35 meter ini apanya pengamat? Kemarin samping, miring, depan. Kalau sampingnya sudut berarti dia samping. Ya, berarti 30 meter ini adalah samping ya. Sedangkan X ini kan depannya sudut, berarti dia depan. Depannya sudut theta. Kalau depannya siku di sini itu kan miring. Sedangkan sini miring nggak dipakai ya, nggak diketahui juga. Ini depan. Maka yang diketahui adalah depan dan yang ditanya depan, yang diketahui adalah samping. Ini samping. Sampingnya berapa itu? 35 meter. Yang ditanya tinggi menara. Oh ya, tinggi pengamat juga ya, sorry. Tinggi pengamat. Tinggi pengamatnya atau tinggi si rahmat ya. 1,7 meter. Yang ditanya adalah tinggi menara. Nah, tinggi menara sendiri ini kan tingginya rahmat kan sini ya. Ini tingginya rahmat nih. Ini tinggi rahmat. Sedangkan dari sini adalah si X tadi. Maka untuk tinggi menara ini harus ditambahkan, ini harus ditambah. Ini baru dapat tinggi menara. Nah, berarti tinggi menara itu didapat dari X ditambah tingginya si rahmat. Nah, ini ya. Maka kita harus cari X. Nanti jadi jangan langsung kalau sudah dapat X belum dapat hasilnya ya, harus ditambah si rahmat karena tadi tuh ngelihat itu kan dari mata. Jadi harus ditambahkan dengan tinggi pengamat. Nanti kalau ada soal seperti ini, kalau ada si pengamat, terus yang ditanya adalah tinggi benda yang dilihat ya dari bawah, maka harus ditambahkan dengan tinggi pengamatnya ya. Oke. Nah, kira-kira untuk mendapatkan nilai X, kira-kira untuk mendapatkan nilai X ini pakai sin, pakai cos, atau pakai tan. Ingat yang kemarin, apa yang diketahui dan ditanya. Ini yang diketahui samping, yang ditanya adalah tinggi.
tinggi itu depan ya, ini x-nya ini adalah depan, x ini depan ya, tuh x kan adalah depannya pengamat, depannya sudut. Maka kita pakai depan sama samping. Depan samping, apa rumusnya masih ingat? Depan samping, sin demi ya kan, kos sami tan desa, sin demi kos sami tan desa. Nah itu depan samping. Oh berarti kita pakai tan, kita pakai rumus tan theta. Ini tulis tan theta sama dengan depan per samping. Ini rumusnya jangan lupa kemarinnya ini ditulis dulu. Nah ini rumusnya. Tannya berarti tulis tan tetanya berapa? Tan tetanya 30 derajat. Depannya ini adalah si x ya. Depannya x per sampingnya 35 meter. Berarti tan tetanya berapa? Nah ingat kita pakai tabel yang kemarin ya, sudut istimewa tan 30, jadi nggak perlu pakai kalkulator, pakai tabel saja. Nah bunda lihatkan lagi tabelnya. Nah ini ya tabel yang ini ya, tan 30, berarti kita lihat aja tan 30 ini berarti sepertiga akar 3 ya. Oh ya di sini bunda mau ralat soal ya, karena angkanya nanti kalau 35 ganjil ini 35, bunda ganti jadi 30 aja ya, ini memudahkan kita nanti dalam menghitung. Ini bunda ganti 30 aja. Oke, jadi nanti kalian screenshotnya kalau sudah selesai ya. Bunda ganti 30 ya, 30 derajat 30 meter. Nah jadi ini 30 tadi ya, ini 30 biar memudahkan nanti dalam perhitungannya, nanti kelihatan tuh. Tadi tan 30 adalah sepertiga akar 3 nah, tulis ini sepertiga akar 3. Kemudian kalau akar juga nggak perlu dicari ya, kayak gini aja, x per 30. Yang cari x berarti tinggal kalikan ya, sepertiga akar 3 dikali 30. Nah kalau tadi 35 kan, nanti hasilnya ini ya, pecahan di sepertiga akar 3 kali 30. Sepertiga kali 30 sama aja 30 dibagi 3, 10 ya, berarti 10 akar 3, 10 akar 3 meter. Ini masih x ya, ingat ini masih x, nih masih x. Yang kita cari adalah tinggi menara dari atas ke bawah. Jadi ilustrasinya gini, ini masih x ya, nih. X itu baru dari sini nih, ini masih x nih, ini x, ini x ya. Kemudian dari sini ke sini adalah tingginya si Rahmat. Nah yang dimintakan dari atas sini ke bawah. Nah maka x harus ditambah tinggi Rahmat, berarti ini belum selesai ya. Maka tinggi menara sama dengan x ditambah tingginya Rahmat. Nah x nya tadi berapa? 10 akar 3 tambah Rahmatnya berapa? 1,7. Nah apakah ini bisa ditambah?
10 akar 3 ditambah 1,7 ini nggak bisa ditambah. Jadi kalau yang ada akarnya sama yang nggak ada akarnya nggak boleh ya. Misalkan seperti ini bentuknya. Jadi A akar B misalkan ya tambah C, ini nggak bisa ditambah. Jadi hasilnya seperti ini saja. Maka hasilnya sudah. Boleh dibalik, boleh seperti ini. Jadi ini aja hasilnya, meter kasih kurung. Atau 1,7 tambah 10 akar 3 sama saja. Mau akarnya di depan atau di belakang. Kalau pilihan ganda nanti ngikutin saja. Ini sama aja ya. Ini sama aja. Ini dan ini sama. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada satunya ada akarnya, satunya nggak ada, nggak boleh ditambah. Ini sama saja dengan aljabar. Misal ada seperti ini. Jadi akar itu sama aja aljabar. Misalkan ada 2x ditambah 3. Kita nggak boleh nambahkan kan? Ini nggak boleh sama dengan 5x. Nggak boleh ya. Jadi kalau satu ada variabelnya, satu nggak ada variabelnya, nggak bisa ditambah. Ya sudah, seperti itu saja. Satu ada akar atau ada tidak, kecuali dua-duanya ada akar. Misal 10 akar 3 ditambah 2 akar 3, ini misalnya, ini baru boleh ditambah. Tambahkan bilangan bulatnya. 10 tambah 2 12 akar 3, akarnya tidak ditambah. Sama halnya seperti 10x ditambah 2x, ya kan, hasilnya adalah 12x. Jadi kalau yang ada akarnya itu tidak bisa ditambah dengan bilangan bulat. Bisa ya mengerti? Jadi angkanya kok aneh ya, sudah seperti ini saja ya. Memang karena kita kan tadi nggak boleh pakai kalkulator. Mungkin kalau kalkulator dapat ya, 10 dikali akar 3 berapa tuh desimal tambah 1,7. Cuma kan ini kita jangan biasakan pakai kalkulator. Walaupun hasilnya seperti itu ya sudah seperti itu. Nanti kalaupun di pilihan ganda misalkan ada akar-akarnya, ya sudah, nanti pasti di pilihan ganda ada akar-akarnya. Nggak mungkin juga bunda suruh kalian akar 3 itu berapa, enggak ya. Jadi ini intinya masalah kontekstual atau soal cerita. Dasarnya yang kemarin harus mantep, kapan pakai sin, pakai kos, pakai tan. Kemudian kalau soal cerita tadi kita melogikakan ya. Jadi segitiganya ini yang di atas aja situ. Nah, tinggi rahmatnya untuk apa? Untuk ditambahkan. Ini contoh untuk elevasi. Bunda kasih satu contoh saja ya. Kalau nanti soal depresi kurang lebih pengertiannya sama. Intinya kalian pakai salah satu rumus sin cos tan, kemudian kaitkan kalau ada tinggi orang diapakan tinggi orangnya. Oke, semoga dapat dimengerti. Mohon maaf bila dalam penyampaian tadi ada kurang atau kesalahan ya, silahkan dikonfirmasi.